cerita pengalaman ya Pak ya. Pada waktu saya mengajar di SMP ini bukan kopi Pak, ini juga disahkan secara publikasi ya. Ya Pak Doamin. Jadi pada waktu itu saya belum ada kurikulum belum ada kurikulum merdeka, tapi sudah melaksanakan itu. Karena saya melihat kebutuhan anak-anak saya pada waktu itu adalah mereka harus bisa berhitung terlebih dahulu. Jadi pada waktu itu kurikulumnya tuh satu semester ada 5 materi, 5 materi diselesaikan. Tapi saya tidak pernah selesai. Kenapa? Karena di awal itu, terutama di tahap 7, saya mesti mengajarkan berhitung dulu, ya kan, sejarah bilangan dulu, ya kan, seperti itu. Sehingga pada akhir semester saya tidak pernah bisa menyelesaikan materi semester 1. Paling ada 3 bab, ya, dari 2 bab utama saya seperti itu. Tetapi ya, anak-anak itu akan mengajar di semester 2. Berarti semester 2 kan dia menjadi 7 bab ya, dengan cepat. Kenapa? Karena mereka sudah menguasai dasarnya. Siswa yang tidak menggambarkan peralihan. Nah, pada awal pertama saya masuk ke kelas 7 itu, saya kamu harusnya nggak lulus SD. Kamu kan nggak lulus SD karena nggak bisa perkalian bagian nggak hafal. Cara kamu mengerjakan waktu SD gimana? Yo, ngawur Pak, gitu. Jadi ya kan, nah pertama langsung saya 1 minggu full itu siswa silakan, siswa yang belum bisa menghafal perkalian itu saya list. Jadi di luar pembelajaran silakan setoran. Misal 1 hari pertama 1 kali 1 sampai 1 kali 10 hari pertama. Hari kedua silakan setoran di luar pelajaran 2 kali 1 sampai 2 kali 10. Dan yang beberapa memang ada yang tidak setoran, tetapi itu dan banyak juga yang setoran. Jadi hanya sedikit sekarang yang tidak bisa perkalian. Tetapi Bu, kemarin itu saya buat keresahan itu begini. Kalau saya idealis mengajarkan misal materi pecahan di kelas 7, waktunya habis. Padahal ketika waktu materi PAS itu kan soal dari dinas, itu kan berarti tidak bisa mengerjakan kalau materinya tidak sesuai. Nah itu bagaimana dengan dilema itu, nilainya siswa jelek-jelek, nah gurunya nanti yang salah juga. Padahal mengajarkan materi SD yang belum tuntas kemarin seperti itu. Jadi kalau ada orang yang belajar, orang yang mencari ilmu tanpa belajar, itu maka dia tidak akan mendapatkannya selagi gagal belum menguji. Cuman fenomena yang terjadi di sini itu anak kan sekolah, kemudian setelah kembali ke asrama itu buku tertinggal di sekolah. Jadi memang di sana nggak ada waktu untuk belajar. Dan ada nggak solusi dari ibu yang mungkin bisa membuat kami ustadz-ustadz di sini bisa lebih mudah untuk hal yang seperti itu kita gampang jadi nggak harus belajar yang teliti, cukup di sekolah saja. Kemudian jadi kalau saya mengajar hari ini, minggu depan baru buka lagi, itu kan kesulitan kami. Maka mungkin ibu punya solusi yang jitu untuk hal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang diharapkan itu ya, kita tuh mengajar di situ, anak paham di situ gitu. Selesai. Jadi kalau mau WM, harapannya begitu. Dia memahami anak yang waktu ikut paham benar titik. Makanya sedikit kalau terjadi itu kan kultur yang terjadi anak-anak sini itu, buku belajarnya yang di pagi hari itu tertinggal di laki-laki kelas, karena paginya ketika masuk di asrama yang di situ itu sudah urusannya nanti ketemu dengan peserta laki ini yang dia menerima sorokan aturannya. Ya itu yang memang menjadi kendala bagi teman-teman itu seperti itu. Oleh sebab itu yang ditanyakan itu ada enggak
ngajarno sing simple, mudah dipahami oleh anak, orang mengerjakan PR. Jadi di sini tuh orang soal PR, tidak ada pekerjaan rumah. Jadi kalau sudah kembali ke asrama, yang dihadapi, oh saya nanti menghadapi dengan wisata lagi, saya menghafal di juz sekian, halaman sekian, masalahnya sudah seperti itu. Nah, ya. Paham aku, berarti kan dia harus cici menguasai materi. Ustadznya menguasai materi. Dan benar, ya. Baru kemudian kita bisa membuat terobosan yang tepat, kan gitu. Jadi keluhnya rumusnya adalah berikan satu materi sedikit aja materi dia paham. Terus jika materi dia paham, jika lagi paham, hanya itu saja, tidak usah banyak. Paham? Boleh menambah? Ya, monggo Bu Murid, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur bisa bertemu dengan ustadz-ustadz yang hebat, ya, dengan bapak ibu yang hebat-hebat pula. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang betul-betul menantang, dan ini tidak pernah saya temukan di sekolah negeri. Artinya yang sekolah umum saya dengar gitu. Nah, ini merupakan hal yang cukup unik. Maaf Bu Sofia, tadi saya mau menambahkan karena Bu Sofia sudah berikan banyak teknis ya, teknis tentang matematika itu luar biasa. Dan memang salah satu anak saya juga bimbingan dari Bu Sofia, ujian nasional 100 betul-betul. Jadi apresiasi untuk Bu Sofia untuk betul-betul sebagai guru matematika hebat ini. Kalau saya menilainya dari sisi pedagogis Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu mau tidak mau, jika memijakkan kaki di lingkungan pendidikan, maka harus punya ilmu pedagogis. Itu kuncinya Bapak Ibu. Kita ketahui kan ada S1 matematika murni. Nah, kalau terjun bebas di pendidikan, pasti beliaunya akan merayap mempelajari pedagogis. Gitu. Berkenaan dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Bu Sofia bahwa kurikulum merdeka itu memberikan kesempatan kepada peserta didik, memihak kepada peserta didik kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid, bukan kebutuhan guru. Tadi dikatakan Bu Sofia, jadi kalau anaknya itu mampunya sedikit, dia diberikan sedikit. Nah, dengan cara apa? Dengan ilmu pedagogis di kurikulum merdeka itu, dengan istilah diferensiasi pembelajaran. Artinya, saat Bapak Ibu tadi mau mengajarkan kata Bu Sofia bilangan linier, ada 32 siswa, tidak serta-merta diajarkan materi yang tingkatannya sama. Nah, dengan cara apa? Dengan pemetaan awal. Pemetaan awal itu dengan apa Pak? Bu? Bapak-bapak ya, seperti apa? Dengan apa? Asesmen formatif awal. Mohon maaf, sekarang tidak ada tes diagnostik, karena asesmen diagnostik hanya diberikan kepada anak-anak ABK yang berkebutuhan mental atau diberikan oleh seorang psikiater, karena tes diagnostik itu cukup rumit. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu tidak harus yang rumit-rumit, cukup dengan formatif awal. Formatif awal juga rumit loh Bu, harus menyusun tes tertulis, tidak harus. Tes asesmen formatif awal. Sekarang tidak ada asesmen diagnostik, karena asesmen diagnostik hanya diberikan kepada anak ABK berkebutuhan mental. Jadi di sekolah-sekolah negeri umum atau sekolah umum SMP itu yang berkebutuhan khusus hanya cacat fisik juga sama dengan anak-anak yang reguler. Ya. Nah,
Asesmen formatif awal itu tidak harus tes. Misalkan tadi kelas 7 ya Pak ya, ternyata tidak tahu apa ya Pak. Tidak tahu bentuk perkalian dan pembagian. Bagaimana Bu? Boleh dengan tanya jawab atau melihat nilai rapot sebelumnya. Tidak paling Bu, formatif dari SD itu tidak paling Bu. Udah, ditanya aja. Nah, sehingga Bapak Ibu akan bisa memberikan pemenuhan belajar masing-masing anak. Kalau mudahnya karena anak 32 itu tidak mungkin Bapak Ibu itu mengajar seperti Superman, berbeda-beda kan tidak, ya kan? Tapi harus belajar yang sama, tapi dengan melayani kebutuhan yang berbeda. Maka bisa juga, oh ini beberapa anak tidak paham sama sekali tentang ya ini ada paham. Nah yang ini sudah paham sekali dan siap untuk kepecahan. Nah dari 3 golongan ini, apa harus 3 kelompok? Tidak harus juga. Mungkin hanya 2 kelompok. Akan Bapak Ibu penuhi kebutuhannya dengan pembelajaran yang berbeda. Berbeda pembelajaran itu bukan berbeda materi Pak, tapi berbeda memenuhi kebutuhannya dalam melayani. Oh yang ini nanti tak kasih lagi latihan yang ini karena belum paham. Yang ini jangan diberikan. Nah ini karena ini sudah paham ini perkalian. Akhirnya kan belum tanya nih Pak, mau diberi 5 sudah selesai. Nah ini perkalian 5 aja 30 menit sudah selesai. Maka yang ini harus diberikan perkalian yang lebih menantang. Nah begitu caranya Pak. Ini dapur merdeka ini yang sudah dikatakan Ibu Sofia itu. Ya. Nah terus CP-nya kita berbeda sama Pak. Tapi yang berbeda apa Bu? Katanya materinya juga kita sesuai dengan kebutuhan murid. Yang berbeda itu karena setiap CP itu punya dimensi, punya elemen-elemen, maka tiap elemen itu kan ada CP elemen. Breakdown ke dalam tujuan pembelajaran Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan murid masing-masing. Sampai di sini pasti ada gambaran ya Bapak Ibu ya. Kalau di SMP 3 Pati, bila yang senior itu sudah misalkan sudah membandingkan itu kita tinggi Bapak, ya kan? Mungkin di sini hanya menghitung, ya kan? Nah, disinilah tujuan yang berbeda Pak, sesuai dengan kebutuhan belajar murid-muridnya. Begitu Pak, jadi saya hanya berbicara tentang kurikulum. Kalau tadi Bu Sofia pengalaman yang ngajar yang betul-betul mencetak siswa menjadi siswa-siswa yang hebat, karena dengan strateginya maka Bapak Ibu butuh pedagogis dan juga ilmu mengajar yang baik untuk menempati kurikulum yang sekarang berlaku. Selain itu Bapak Ibu terima kasih, apresiasi untuk ustaz-ustaz yang muda-muda dan hebat ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi bisa kita simpulkan ya untuk sementara Pak Ustaz. Kalau dari Bu Sofia tadi kita dalam menghadapi siswa dalam pembelajaran itu, coba di kurikulum merdeka itu kita berusaha untuk menyederhanakan. Jadi menyimpulkan dari materi-materi itu sehingga ini akan mudah bagi siswa untuk mempelajarinya dan tidak hanya mensederhanakan, tapi juga itu mana yang ini menjadi prioritas, menjadi kebutuhan siswa dalam belajar itu. Bahkan kalau misalnya dari kedua pembelajaran ini nanti ya, jadi membaca, terus kemudian menyebutkan, terus membandingkan. Kalau Pak Haji ini nanti malah ditambah dengan mengaplikasikan. Jadi kalau misalnya Pak Haji itu kemarin dengan guru matematika, kalau ada batu bata tebalnya itu 7 cm, terpanjangnya itu 25 cm, lebarnya ini, terus kalau untuk membuat dinding kebutuhan masjid ini sekian inilah, itu berarti butuh berapa ribu batu bata. Itu malah seperti itu dengan apa namanya asumsi ini semen atau aduan itu 3 cm, itu seperti itu. Kemarin kenapa nggak harus belajar seperti itu? Soal-soal bukan itu udah seperti itu. Nah ini makanya Pak Haji itu kemarin
Enggak, itu namanya CTL Pak awam. Jadi kalau coaching environment kemudian mulai duit. Jadi itu. Ya, jadi kalau misalkan tadi silakan. Itu CPATP itu dipetakan, terus kemudian disederhanakan. Terus kalau menurut Bu Murid itu terus kemudian sesuai dengan diferensiasi. Makanya dengan pembelajaran diferensiasi, setiap anak itu dikaruniai oleh Allah itu dengan penangkapan akal yang berbeda-beda. Disitulah kita sebagai guru harus mengembangkan ya metode mana yang paling mudah untuk anak ini. Antara anak A, B, dan C itu pasti berbeda. Oleh sebab itu kita harus punya keterampilan untuk dengan pembelajaran diferensiasi. Demikian artinya yang berbeda. Silakan mohon tanggapan dari Bapak pengawas yang lain. Oh, Pak Haji. Nah, boleh nanti sampai. Nah, saya tadi itu tertarik ya yang disampaikan dengan Bu Sofia dan kita nih Ustaz matematikanya tadi. Nah, coba ini dengan perhatikan Bu. Saya itu selalu intens untuk memperhatikan ya apa perkataan apa. Tadi Ibu menyampaikan itu CP-nya. Coba CP-nya apa saja? Kan itu kan? Beliau yang menyampaikannya itu agak salah-salah. Kan itu. Jangan sampai gitu ya. Di pembelajaran kita yang sedang menggunakan kurikulum Merdeka, jenengan masih buka di kurikulum 13 atau sebelumnya belum pernah diperbaiki. Akhirnya tujuan pembelajaran kita itu jadinya selencong. Kan itu. Makanya saya berharap dengan bapak-bapak yang pengawas yang hadir ini sebenarnya ini tadi harapan kami ada kita buatkan rumpun gitu kan. Nah, kasih bimbingan satu persatu. IPA kumpul IPA, matematika kumpul matematika. Yang diajarkan ya nanti section 2. Nah, nanti makanya saya harapannya seperti itu. Bagaimana apa yang menjadikan pengawas-pengawas ini kan mungkin sudah kemana-mana ya kan gitu. Jangan sampai nanti yang diajarkan ustaz-ustaz kita atau guru-guru kita ke murid-murid ini selencong gitu. Tidak fokus pada apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari pemerintah gitu. Minimal nyambung kan itu. Nah ini tadi kalau kurang nyambung nih Bang. Nah kan itu kan. Dari CP-nya tadi atau sama yang disampaikan Bu Sofi tadi, nah, itu rotok nyambung gitu. Nah ini kan berarti kan ada yang salah pada pembelajaran kita. Dari nanti kalau kita ke kancah ke nasional apa kan bisa tidak sama ya nanti. Dan saya juga sangat setuju pelajaran diajarkan yang simpel-simpel dari dulu gitu. Karena yang sulit-sulit itu juga tidak kita ingat. Kalau aku mengerti, mungkin matematika SD itu gitu ya. Tapi saya bisa menghitung semuanya, kan gitu. Karena kebiasaan kita dalam menghitung. Oke,